Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part 19. Buat kalian yang lupa alur cerita sebelumnya, kalian lihat part sebelumnya, link ada di deskripsi. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Sebelumnya, Minghe sudah kembali ke rumahnya dengan senang karena dia akan bertemu dengan Lokian lagi saat ulang tahunnya. Tapi yang tidak dia tahu, Dragon Tooth yang dipimpin Profesor Tang Hang sudah menjalankan rencana yang mereka bilang adalah rencana bunuh diri. Setelah itu di rumah Minghe, tampak di luar kabut semakin menebal. Qin Yu merapikan dasi milik Minghe. Katanya, Minghe terlihat tampan dan menyuruhnya membawa pulang ceweknya hari ini. Minghe tersenyum senang dan bilang kalau dia akan ikut reunian biasa. Minghe sudah rapi dengan jasnya. Qin Yu tidak bisa menahan air matanya. Dia senang melihat adiknya itu sudah tumbuh besar dan bisa mengurus dirinya sendiri. Minghe hanya bisa menjawab, selama ini dia sudah diurus oleh kakaknya dan meminta maaf sudah merepotkan. Setelah itu tampak Qin Yu menasihati adiknya berangkat dulu mencari sebuah hadiah. Sementara Qin Yu akan berangkat pergi bekerja. Qin Yu ini kerja di tim astronomi. Beberapa saat kemudian terlihat Minghe yang berjalan membawa dua kantong hadiah yang akan dia berikan untuk Lokian yang sedang berulang tahun. Satu kantong untuk Lokian sebagai hadiah ulang tahunnya, yang satu lagi untuk kakaknya Lo Yi. Minghe yang terus berjalan di tengah kota terkejut saat ada dua mobil yang bertabrakan. Bukan hanya kaget karena tabrakan itu, Minghe juga mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Kejadian yang sama, tapi saat itu banyak mobil yang mengalami kecelakaan. Terlihat di situ Minghe kecil yang sedang menangis. Kayaknya ini adalah kejadian saat meninggalnya orang tua Minghe. Sampai saat ini kita belum tahu bagaimana sosok keluarga Minghe selama ini. Kedua pengemudi itu sudah keluar dan saling marah satu sama lain. Minghe yang melihat itu hanya bisa mendesak dan mulai melanjutkan jalannya. Dia sampai di kediaman Lo Yi. Minghe menekan bel rumahnya. Lokian datang keluar menyambutnya. Tapi kenapa tampang Lokian ini seperti tertekan? Minghe mengucapkan selamat ulang tahun. Lokian bilang, juga mengundang teman-teman lainnya. Lokian tergesa-gesa mengajak Minghe untuk segera masuk menuju ke lantai 2. Minghe menghentikannya karena dia mau menyampaikan sesuatu kepadanya. Dia ingin mendengar pendapat langsung dari Lokian. Lokian bilang itu bisa bicarakan nanti saja di lantai 2. Tapi Minghe ingin berbicara berdua saja di sini. Lokian menerimanya. Minghe mulai bicara. Dia bertanya apa Lokian mengirimkan surat padanya saat dia koma dulu. Jawabannya iya. Minghe sadar ada sesuatu yang salah. Kenapa wajah Lokian sangat pucat? Dia bertanya apakah Lokian baik-baik saja. Lokian mengelak dengan bertanya, bukannya Minghe membaca surat-suratnya. Kata Minghe, tidak. Surat itu hilang dan tidak pernah tahu isinya. Lokian kaget mendengar itu. Minghe sudah memikirkan apa yang ada di surat itu dan memperkirakan jawabannya. Entah itu Lokian menolaknya atau setuju pacaran dengannya. Atau hanya mendoakan Minghe cepat sembuh. BTW dulu sebelum Minghe koma, dia sempat menembak Lokian dan akan mendengar jawabannya setelah hasil penilaian bakat jiwanya muncul. Tapi dulu karena bakat jiwa Minghe putih atau tidak berbakat, dia kabur dan tidak sempat mendengar jawaban Lokian. Minghe bilang itu tidak jadi masalah sekarang. Sekarang dia merasakan seperti di tahun pertama sekolahnya dulu. Jantungnya selalu berdegup kencang saat melihat Lokian. Minghe menyatakan perasaannya ke Lokian dan bertanya apa dia mau berpacaran dengannya. Lokian tersipu dan langsung memeluk Minghe. Dia bilang kalau sudah menerima pernyataan cinta Minghe dari dulu. Saat itu Lokian memutuskan sesuatu. Dia bilang ke Minghe, dia harus segera pergi dari sini. Lokian mendorong tubuh Minghe untuk segera keluar dari rumahnya. Katanya mereka datang untuk menangkap Minghe. Minghe kaget dan melihat keluar rumah sudah banyak orang yang memegang senjata mengepung Minghe agar tidak bisa melarikan diri.
Saat itu Lo Yi datang, katanya Ming He berhenti melawan. Lo Yi mengatakan dari hasil investigasi, Ming He adalah salah satu anggota Dragon Tooth dan atasannya sedang mengeluarkan perintah penangkapan Ming He. Ming He sendiri masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lo Hian yang sudah tahu itu bilang, kalau kakaknya ini pasti keliru. Ming He bukanlah ancaman bagi umat manusia. Lo Yi bilang kita harus mengeceknya. Ming He bertanya, apakah kau menuduhku sebagai pengkhianat? Bahkan jika kau menangkapku, pasti ada alasan yang pantas untuk itu. Lo Yi bertanya, Ming He sebagai anggota Dragon Tooth, apakah kau tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini? Ming He menjawab tidak tahu apapun dan ini kali pertama aku mendengar Dragon Tooth. Ming He di sini mengelak sebagai anggota Dragon Tooth. Tapi Lo Yi tahu dia menyuruh Ming He untuk melihatnya sendiri. Dia menunjuk televisi yang menyala di dalam rumah. Itu ada sebuah berita yang disiarkan mengenai Dragon Tooth yang berasal dari ibu kota utara sedang mengkhianati umat manusia. Profesor Tang Hang bersama dengan Il Huang sebagai kepala grup pemberontak telah mengambil alih gunung Heavenly Scripture. Ini adalah gunung di mana gedung tim astronomi berada. Laporan resmi Dragon Tooth diisi para pengkhianat yang selama ini bersembunyi di seluruh warga. Para ahli memanggil mereka sebagai organisasi kedaulatan surgawi. Ming He sangat kaget bukan main. Berita itu juga mengatakan Profesor Tang Hang merupakan otak paham kedaulatan surgawi dan dipanggil sebagai mentor oleh anggotanya. Target kedaulatan surgawi adalah Profesor Wulong yang sebelumnya sudah menyelesaikan rencana pencegatan bencana parasite. Gunung Heavenly Scripture sedang di lockdown dan situasi di sana begitu rumit. Kebanyakan anggota kedaulatan surgawi sudah tertangkap dan aliansi manusia super mengalami banyak kehilangan anggota karena itu. Ming He yang mendengar itu tidak percaya dan berteriak, tidak mungkin, itu mustahil. Lo Yi bilang Ming He yang datang ke sini menunjukkan kalau dia tidak berniat dan ikut rencana pengkhianatan Dragon Tooth. Tapi merujuk hasil investigasi, Ming He yang tergabung dengan Dragon Tooth selama setahun, pasti dia ikut andil dalam misi mereka. Ming He yang masih kaget menoleh ke belakangnya. Lo Yi menasihatinya untuk jangan melawan perintah penangkapan. Lo Yi bilang grup itu sudah benar-benar menjadi pengkhianat. Dan dia yakin Ming He hanya terbujuk mereka saja dan ikut menjadi anggota organisasi tanpa tahu apapun. Mereka juga belum tentu Ming He adalah anggota dari kedaulatan surgawi. Ming He sangat marah dan sangat kesal sudah dituduh menjadi anggota kedaulatan surgawi. Padahal selama ini Ming He sudah bekerja keras menangkap anggota kedaulatan surgawi yang menyusup ke dalam akademi. Lo Yi bilang Ming He harus bekerja sama dengan mereka. Masalah ini sangat rumit dan kalau Ming He mau bekerja sama, atasannya akan memberikan hukuman yang adil bagi Ming He. Tapi kalau Ming He melawan, itu akan membuat posisi Ming He dianggap sebagai pengkhianat. Ming He bilang tidak mempercayai mereka semua di sini. Lo Yi membujuk Ming He dengan keras. Ming He belum dikontrol sepenuhnya oleh mereka dan bisa menjadi kunci untuk kasus ini. Ming He punya hubungan baik dengan Dragon Tooth dan Profesor Tang Hang. Yang sekarang Tang Hang bersama Dragon Tooth menyerang Gunung Heavenly Scripture dan menjadi pengkhianat umat manusia. Lo Yi memohon ke Ming He sebagai kakak Lo Hian dan sebagai wakil kapten pasukan khusus. Dia berjanji Ming He akan tetap aman. Lo Hian menangis terseduh-seduh melihat orang terkasihnya dituduh sebagai pengkhianat. Ming He menenangkan dirinya dan bilang, "Oke, baiklah, aku akan mendengarkanmu." Ming He mulai menyerahkan dirinya dan tangannya sudah diborgol. Lo Hian bertanya ke Ming He, kenapa dia harus diborgol? Bukannya Ming He sudah mau bekerja sama? Lo Yi menjawab, mereka tetap harus hati-hati di masa yang sensitif seperti ini. Lo Hian bilang dia akan ikut juga dan harus mendampingi Ming He. Lo Yi menyetujuinya dan dia juga punya beberapa hal yang perlu diberikan penjelasan oleh Lo Hian.
Setelah itu mereka pun pergi ke suatu tempat. Sementara itu di gerbang utara gedung tim astronomi sudah banyak drone terbang dan para manusia super yang melakukan peperangan. Satu manusia super bilang, "Lowlin, dasar pengkhianat," dan mengancam kalau berani menyakiti Profesor Wulong, mereka akan menghancurkan mereka semua di situ. Lowlin yang ada di dalam tim astronomi bilang kalau dia masih butuh waktu. Di belakangnya tampak ada wanita yang sepertinya seorang peneliti melakukan sesuatu dengan laptopnya. Keadaan di sini benar-benar kacau dan dua pihak saling menyerang. Sementara itu di pusat komando pasukan khusus, di ruang interogasi bawah tanah, Minghe duduk di kursi dan dalam pikirannya terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Goodness bertanya, mungkinkah Minghe hanya dijebak dan kelompok yang dimasuki Minghe bukanlah Dragon Tooth? Minghe bilang dia bukanlah orang yang terpaku dengan pemikiran semacam itu. Entah itu tim Dragon Tooth atau tim keadilan pun, yang dia tahu Minghe tidak melakukan kesalahan apapun. Goodness setuju dan membenarkan itu. Jadi masalahnya di sini mungkin ada di petinggi Dragon Tooth atau ada semacam konflik di antara manusia. Saat itu pintu ruangan terbuka. Datang wakil kapten pasukan khusus bernama Hong Xiao dengan pakaian yang terbuka sekali. Minghe bertanya di mana Lo Hian. Lo Yi yang di situ juga menjawab dia ada di sana. Hong Xiao bilang dia punya beberapa pertanyaan untuk Minghe. Minghe bilang, bisa tolong bawakan Lo Hian kemari, karena Lo Hian adalah orang satu-satunya yang dipercayai oleh Minghe. Keduanya mengangguk dan setelahnya Lo Hian sudah masuk ke dalam ruangan, bertemu dengan Minghe. Lo Yi menatap tajam kemesraan adiknya itu dengan Minghe. Hong Xiao mulai bicara setelah memahami dan memeriksa Minghe. Kesimpulan yang mereka dapatkan, pasukan khusus bisa dianggap masih berpihak ke Minghe. Minghe bilang sampai saat ini dia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hong Xiao bilang mereka juga belum yakin kenapa, karena selama ini mereka itu sangat percaya kalau organisasi Dragon Tooth adalah kekuatan paling setia bagi manusia. Tapi pada kenyataannya yang saat ini terjadi, mereka tidak hanya mengambil alih tim astronomi, tapi Dragon Tooth juga mencoba membunuh Profesor Wulong. Minghe hanya dia mendengarkan itu semua. Hong Xiao melihat catatan kriminal Minghe yang sangat bersih. Mereka percaya Minghe hanya dimanipulasi oleh Dragon Tooth dan berharap Minghe bisa mengetahui apa yang terjadi. Minghe bilang, apa aku terlihat seperti orang yang ditipu? Pikiranku tidak kacau sama sekali, tapi aku hanya bingung apa yang sebenarnya terjadi. Hong Xiao bilang mereka juga bingung. Kelima tim Dragon Tooth sedang menjaga gunung tim astronomi dengan senjatanya. Mereka tidak berkomunikasi dengan pihak luar sama sekali, dan tim negosiasi yang pasukan kirim belum berhasil komunikasi dengan baik dengan mereka. Minghe bertanya, apakah kalian yakin itu benar-benar Profesor Tang Hang dari Dragon Tooth? Katanya sangat yakin. Minghe juga sangat dekat dengan komandan mereka saat ini. Itu adalah Lowlin, orang yang memberikan misi ke Minghe. Minghe kaget saat mendengar Lowlin juga berada di sana. Hong Xiao bilang membutuhkan orang yang tidak dalam pengaruh mereka untuk berkomunikasi agar dapat mengetahui sebenarnya terjadi di sana. Hong Xiao yakin di sana di antara para pengkhianat ada juga orang yang seperti Minghe yang ditipu Dragon Tooth. Minghe bisa menjadi penghubung. Minghe mungkin bisa menyadarkan orang yang dekat dengan Minghe dan mungkin semua ini bisa diselesaikan sepantasnya. Selama 1,5 tahun, Minghe sudah tersadar di rumah sakit. Dalam 1,5 tahun itu, semua yang Minghe lakukan bukan dari dasar paksaan. Dan dia punya jiwa tanggung jawab besar pada umat manusia. Lo Yi bilang percaya ke Minghe. Hong Xiao membutuhkan Minghe untuk menyusup sebagai anggota Dragon Tooth dan diam-diam menyelamatkan Profesor Wulong. Lo Yi mengeluarkan sebuah peta sebelum komunikasi terputus. Hal terakhir yang mereka terima adalah sebuah panggilan bantuan di lokasi ini. Profesor Wulong membawa bawahannya dan sedang bersembunyi di gedung Six Star Venue.
Di dalamnya ada banyak tempat persembunyian, meskipun mereka bisa ditemukan kapan saja. Ming He bertanya bagaimana dengan lainnya. Yang dia maksud saat ini adalah karyawan tim astronomi. Katanya kebanyakan dari mereka juga sudah bersembunyi di tempat yang lain. Ming He bilang itu bagus. Kenapa Ming He tanya gitu? Karena Qin Yu, kakak Ming He juga bekerja di tim astronomi. Hong Xiao bilang tidak ada waktu lagi. Pasukan khusus akan melancarkan serangan menerobos garis pertahanan mereka melalui garis depan. Dan dalam waktu itu, Ming He harus bisa menemukan Profesor Wulong dan membawanya ke tempat yang aman. Saat itu ada satu orang yang masuk ke dalam ruangan. Dia membisikkan sesuatu ke Hong Xiao. Setelah mendengar pesan itu, Hong Xiao berdiri dan Ming He punya waktu 5 menit untuk berpikir dan memutuskan apakah dia setuju dengan rencananya. Akan bagus kalau Ming He bekerja sama demi kepentingan bersama dan bebas dari kecurigaan. Atau mungkin Ming He mau duduk di sini sampai persidangan resmi dilakukan. Tentukanlah sendiri. Hong Xiao sudah keluar dari ruangan. Lo Yi sebelum keluar menasihati Ming He, dia harus memikirkan ini baik-baik. Di ruangan itu juga ada CCTV yang terus diawasi oleh 2 penjaga di luar. Lo Hian meminta maaf tidak memberitahu Ming He ini lebih cepat. Dia tanya apa yang akan Ming He rencanakan sekarang. Ming He bilang akan mendatangi gunung tim astronomi. Dia harus tahu alasan dibalik semua ini. Selain itu, kakaknya Qin Yu masih ada di sana dan harus diselamatkan. Ming He bertanya ke Lo Hian apakah dia percaya padanya. Lo Hian bilang tentu saja karena Ming He sudah menyelamatkannya. Lo Hian hanya bingung kenapa Ming He sebelumnya tidak ingin mengakui sebagai anggota Dragon Tooth. Ming He mengerti dan punya pertanyaan. Dan Lo Hian harus menjawabnya dengan jujur. Ming He mendekat dan membisikkan pertanyaannya agar tidak didengar oleh pengawas. Setelah itu, Lo Hian menjawabnya dengan berbisik juga. 2 pengawas tidak mendengar itu dan hanya mengira itu adalah perbincangan orang pacaran. Setelah 5 menit, pintu terbuka. Hong Xiao sudah masuk dan bertanya apakah Ming He sudah memutuskan. Ming He bilang sudah dan bilang akan bekerja sama dengan Hong Xiao. Itu bagus. Hong Xiao akan mengirimkan orang untuk mengantarkan Ming He menuju ke belakang gunung. Ming He bisa masuk dari sana. Hong Xiao membukakan borgol di tangannya dan bilang kalau Ming He ketahuan bilang saja kalau Ming He anggota Dragon Tooth. Mereka mungkin tidak akan mempersulitnya. Ming He mengerti hal itu dan sudah bebas dari borgol. Hong Xiao bilang ada pelacak di Ming He yang akan mengawasinya setiap pergerakan dari Ming He. Dengan itu mereka bisa memahami situasi lebih baik. Untuk juga mencegah Ming He berpaling dari pihak mereka, Lo Yi akan mengikuti Ming He. Kalau Ming He melakukan pergerakan yang aneh, Lo Yi diperbolehkan menghukum Ming He sendiri dan mengeksekusinya. Ming He dengan tajam bertanya, apakah kau yakin kau mau melakukan itu? Hong Xiao meminta maaf, tapi itu adalah tindakan pencegahan yang harus mereka lakukan. Lo Yi bilang jangan khawatir, misi kita hanya untuk menyelamatkan Profesor Wulong. Selama mereka berhasil melakukannya, Lo Yi akan membantu. Ming He bilang, baiklah kalau begitu. Hong Xiao senang dengan itu dan percaya keduanya tidak akan mengecewakannya. Dia menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri. Saat itu, Lo Hian bilang dia mau ikut mereka. Lo Yi dan Ming He langsung mencegahnya untuk ikut karena itu terlalu berbahaya untuk Lo Hian. Lo Hian bilang ingin bergabung dengan mereka. Ming He saat ini tidak percaya sepenuhnya dengan perkataan Hong Xiao. Dan Hong Xiao juga Lo Yi tidak mempercayai identitas Ming He. Jika mereka punya perbedaan pendapat dan melakukan misi tersebut, bagaimana mereka bisa menyelesaikan misi penyelamatan Profesor Wulong dengan aman? Saat mereka saling mencurigai satu sama lain. Lalu siapa yang akan mereka dengarkan? Hong Xiao setuju dengan itu, sementara Lo Yi dan Ming He tidak setuju. Lo Hian terus membuat Hong Xiao untuk mengikut sertakannya. Kalau Lo Hian ikut, setidaknya pendapat kedua orang itu akan tetap sama untuk menyelamatkan Profesor Wulong.
Hong Xiao setuju dan ketiganya akan membentuk unit khusus dan misi mereka untuk menyelamatkan Profesor Wulong. Ketiganya menjawab paham. Lo Yi kesal dengan adiknya yang keras kepala sementara Ming He hanya bisa pasrah saja. Setelah itu, di depan tim astronomi, pasukan khusus mulai melakukan penyerangan. Kedua kubu saling menyerang, sementara itu di jalan sempit di balik gunung, terlihat Lo Yi, Ming He, dan Lo Qian yang sudah berlari menyusup masuk ke tim astronomi dari belakang. Ketiganya sudah sampai di asrama gunung tim astronomi. Lo Yi bilang mereka harus melewati asrama ini untuk bisa masuk ke dalam gedung. Setelahnya, mereka akan melewati terowongan gunung dan mencapai alun-alun. Sebelum masuk ke dalam gedung Starship, di mana Profesor Wulong bersembunyi, ketiganya sudah masuk ke dalam asrama. Di dalam benar-benar sudah seperti gedung tak berpenghuni, dan sepertinya orang di sini mundur secara tergesa-gesa. Saat itu ada langkah kaki dari lantai atas, dan muncul anggota Dragon Tooth yang bertanya siapa yang ada di bawah. Lo Yi dan Lo Qian mulai panik karena ketahuan. Saat itu, Ming He dengan tenang memperkenalkan dirinya yang anggota Dragon Tooth, sambil memperlihatkan lencana Dragon Tooth-nya. Orang itu lantas bertanya dari tim mana Ming He berasal. Ming He menjawab kalau dia menjalankan perintah langsung dari Lao Lin mengecek bagian belakang gunung. Dengan perintah apakah ada orang yang menyusup masuk. Tim itu mempercayainya dan mempersilahkan melanjutkan misi itu. Ketiganya sudah aman dan Lo Yi mengajak mereka langsung menuju ke terowongan. Ketiganya sudah berlari ke terowongan dan Lo Yi juga memuji Ming He barusan. Ming He bilang masih merasa sedikit bersalah sudah berbohong ke mereka. Saat itu mereka berhenti karena ada 3 orang yang menjaga terowongan itu. Orang bermasker menyuruh berhenti dan bertanya siapa mereka. Ming He sekali lagi memperkenalkan dirinya sambil memperlihatkan lencana Dragon Tooth. Penjaga itu bertanya, gimana 2 lainnya? Kalau keduanya itu memang member Dragon Tooth, maka perlihatkan lencananya. Ming He gugup. Lo Yi yang paham langsung mendekat dan katanya lencananya ada di dalam saku. Saat dia sudah mendekat, Lo Yi dengan sangat cepat meninju perut penjaga itu. 2 temannya kaget melihat itu dan mulai bersiap bertarung. Lo Yi dengan sangat cepat mengalahkan 1 orang lainnya. Sementara penjaga wanita ini mencoba untuk melarikan diri. Lo Yi menggunakan kemampuan jiwa. Dia membentuk tangan astral besar yang dengan cepat menangkap wanita itu, yang sudah melaporkan apa yang dia temukan. Ada penyusup yang masuk. Sebelum tim lain tahu apa yang terjadi, Lo Yi menangkap wanita itu dan menghancurkan alat komunikasinya. Lo Yi menyuruh mereka untuk segera pergi. Dragon Tooth sudah tahu kalau di gunung ini ada penyusup. Lo Qian senang melihat kakaknya yang tampaknya sudah pulih sepenuhnya. Ming He melanjutkan perjalanan. Goodness bicara, Lo Yi itu sangatlah kuat. Lo Yi mengalahkan 3 orang yang punya rank corona seperti dirinya. Goodness bilang kalau Ming He melakukan sesuatu yang aneh, pasti Lo Yi bisa menghentikannya. Ming He bilang, mari melihat apa yang akan terjadi nanti. Setidaknya ini lebih baik daripada menunggu di ruang interogasi. Lo Qian menoleh dan bertanya dengan siapa Ming He bicara. Ming He hanya memikirkan rute mereka perginya. Kata Ming He, dia sudah pernah kemari. Kalau mereka lurus saja, mereka akan sampai di alun-alun tim astronomi. Di sana ada kesempatan besar tim mereka akan dikepung. Lo Yi bilang tim 1 dan tim 2 Dragon Tooth sangatlah kuat. Jika mereka berpapasan dengan ketua atau instruktur mereka, Lo Yi tidak yakin bisa melewati mereka. Ming He bilang, mereka harus memutar menuju ke kantin pekerja. Ming He mengingat kakaknya atau Qin Yu memberitahu, kantin pekerja punya jalur ekspres. Itu untuk mengirim makanan dengan cepat ke masing-masing departemen tim astronomi. Lo Qian bertanya kenapa kakak Ming He tahu mengenai hal itu. Ming He menjelaskan kalau kakaknya bekerja di sini sebagai juru katalog. Saat Qin Yu masih magang, Qin Yu biasa membuat teh dan mengantar makanan ke sini. Lo Qian bilang itu akan membantu mereka. Setelah itu ketiganya memilih jalur memutar.
Sementara di tempat yang lain, banyak tim Dragon Tooth yang mulai mencari sesuatu. Ada orang yang bicara bertanya bagaimana tim pengawas dan yang bertugas di sana membiarkan adanya penyusup. Dia tanya apakah mereka sudah tahu identitas penyusup itu. Kata tim pengawas, identitas mereka belum jelas. Tim 5 yang menjaga tadi langsung dijatuhkan seketika. Sementara itu di pusat kota Shaolin, kabut tebal mulai menutupi seluruh kota. Kabut itu mulai membuat para warga panik dan bertanya ada apa ini. Berita terus memberitahu kalau kabut besar turun ke seluruh kota dan meminta para warga untuk berhati-hati. Mereka menyarankan untuk jangan keluar rumah dan jangan keluar rumah dengan ceroboh. Tim penyiar menyiarkan menggunakan helikopter. Mereka melihat kondisi kota dari atas langit, dan mereka kaget dengan apa yang terjadi. Kota mereka sudah sepenuhnya diselimuti kabut aneh. Kabut itu benar-benar menutupi seluruh kota. Kalau kalian ingat, mungkin ini adalah kabut aneh yang sama muncul saat Minghe menuju ke akademi dan melakukan perjalanan keluar saat di akademi. Sementara itu di suatu jalan kota, ada tim 5 Dragon Tooth yang dipimpin Feng Hai. Komunikasi dengan tim lain terputus. Dia bertanya ke anggotanya apa mereka belum menemukan penyusup itu. Kata satu anggotanya, mereka sudah bertanya ke anggota yang bertarung dengan penyusup itu. Mereka memberitahu itu adalah tim 1 Minghe yang juga membawa 2 orang lain. Feng Hai tidak pernah mengingat Minghe yang ada di tim 1. Feng Hai mulai paham dan tahu kalau Minghe ini pasti sudah berbalik dan melawan Dragon Tooth. Feng Hai menyuruh para anggota lain memberitahu semua tim yang melihat Minghe untuk langsung dieksekusi dan sisanya akan ikut dengannya. Sementara itu di tim Minghe yang sudah sampai di depan air mancur, tapi di sana sudah ada tim Feng Hai. Feng Hai sudah menunggu kedatangan mereka dan ternyata itu lebih mudah dari perkiraannya. Minghe kaget dan bertanya apakah kau juga anggota Dragon Tooth. Feng Hai memperkenalkan dirinya. Dia pernah mendengar tentang Minghe, tapi tidak menyangka Minghe akan berkhianat. Minghe sangat kesal, kata pengkhianat. Dia bertanya, apakah kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Feng Hai entah kenapa marah-marah di sini dan bertanya ke Minghe, apakah Dragon Tooth tidak mengajarkannya saat masuk ke dalam grup? Kalau mereka adalah garis pertahanan terakhir manusia. Lo Yi membalasnya, dia tidak percaya anggota kelompok Dragon Tooth yang sudah disusupi anggota kedaulatan surgawi masih bisa bicara hal benar sendiri seperti itu. Lo Yi bilang kalian berdua teruslah bergerak dan tunggu aku di depan sana. Aku akan menangani mereka di sini. Feng Hai tahu siapa itu Lo Yi yang dari pasukan khusus. Dengan sombongnya, Feng Hai bilang Lo Yi tidak akan bisa mengalahkan Dragon Tooth. Maka tidak perlu ada yang dikatakan lebih jauh. Lo Yi sudah maju dengan skill blink ke belakang Feng Hai dan Feng Hai bisa menghindari itu. Lo Yi melanjutkan serangannya dengan menyiapkan tendangan keras. Tendangan itu sampai ke kepala Feng Hai, tapi tendangan berhasil ditahan oleh Feng Hai dengan sangat mudah. Feng Hai memuji serangan Lo Yi, tapi serangan itu tidak akan bisa lolos dari matanya yang sudah bermutasi. Lo Yi terus melanjutkan serangannya. Feng Hai menyuruh para anggota lain untuk menyerang 2 orang lain dan menghentikan Minghe. 1 anggota sudah maju dengan tinjunya. Minghe juga sudah menyiapkan tinjunya. 2 tinju keduanya sudah bertemu dan Minghe berhasil membuat wanita itu terlempar menjauh. Lo Qian juga sudah bersiap dengan petirnya. Wanita ini akhirnya tahu kenapa Minghe diajak masuk ke Dragon Tooth. Padahal dia belum lama masuk ke dalam Dragon Tooth, tapi Minghe sudah sangat kuat. Saat itu dari belakangnya muncul Lo Yi dengan sangat kuat dia meninju kepalanya. Feng Hai memperingatinya untuk waspada. Saat itu Lo Qian dan Lo Yi datang menyerang dengan bersamaan. Feng Hai dengan cepat membantu anggotanya itu agar tidak terluka lebih parah. Lo Yi menyuruh keduanya untuk segera pergi, dia akan mengikutinya nanti. Lo Qian paham dan meminta kakaknya berhati-hati. Keduanya sudah berlari ke tempat tujuan. Goodness muncul memberitahu Minghe
Kalau Feng Hai punya tipe kekuatan di matanya yang seperti mata serangga, semua yang dilihat akan sangat lambat. Dan saat itu Lo Yi menyadarinya, makanya dia merubah taktik dengan menyerang anak buahnya Feng Hai. Goodness bilang kekuatan Lo Yi begitu kuat, apalagi dengan kepintarannya. Kelihatannya Ming He akan sulit untuk mengalahkannya. Ming He kesal dan menyuruh Goodness untuk pergi saja. Lo Hian yang melihat itu bertanya dengan siapa Ming He bicara lagi. Ming He beralasan dia bicara sendiri dan bilang kalau stadium bintang ada di depannya. Kalau kata pemimpin, kebanyakan anggota dari tim astronomi sudah mundur ke gedung ini. Sementara itu di air mancur, terlihat tim lain yang sudah datang ke situ. Melihat bagaimana kondisi tim Feng Hai yang sudah tewas. Semua timnya juga sudah tewas. Orang tua ini mengangkat tubuh Feng Hai dan marah ke orang yang membunuh Feng Hai. Dia akan membalaskan dengan tangannya sendiri. Bentar-bentar, ini aneh. Lo Yi membunuh mereka. Aku tahu, kalau dalam kondisi perang seperti ini. Tapi sebelumnya, saat dihadang di terowongan, Lo Yi tidak sampai membunuh lawannya. Tapi ini, Lo Yi membunuh semua tim Feng Hai. Ada yang aneh. Oke, lanjut saja. Kita pindah ke dalam gedung bintang. Ming He dan Lo Qian sudah masuk ke dalam dan kata Lo Qian, di sini ada total 5 level dan tidak ada basement. Ming He melihat gedung itu seperti labirin dan mungkin akan kesulitan menemukan Profesor Wulong. Belum lagi, apa mungkin Profesor Wulong akan percaya kalau Ming He itu rekannya atau mungkin musuhnya. Lo Qian bilang sejak masuk ke sini dia merasakan ada orang yang terus mengawasi. Itu membuatnya tidak nyaman. Lo Qian mendapatkan kekuatan steel setelah dia menerobos ke rank Heaven Flare. Sixth Sense. Dia yakin ada orang yang melihat mereka di sini. Dan benar saja ada wanita yang sedang bersembunyi. Dia memuji Lo Qian yang menyadarinya. Keduanya melewati sebuah kerangka hewan besar yang digantung di atas langit. Saat itu ada belati yang memotong tali pengikat kerangka itu. Keduanya menoleh ke atas melihat bagaimana kerangka besar itu akan terjatuh menimpa. Ming He dengan cepat melindungi Lo Qian. Kerangka itu sudah jatuh menimpa keduanya. Ada wanita berambut merah yang keluar, namanya Chu Ying. Dia adalah ketua dari tim 2 Dragon Tooth. Chu Ying tahu superhuman seperti keduanya tidak akan mati hanya karena hal sederhana itu. Chu Ying kaget melihat apa yang ada di depannya. Terlihat Ming He bertanya ke Lo Qian apakah dia baik-baik saja. Lo Qian bilang dia hampir lupa kalau Ming He juga punya kemampuan stealth juga. Ming He melihat Chu Ying. Kita semua superhuman, jadi kau tidak perlu bermain trik seperti itu. Chu Ying bilang tidak menyangka lawannya ini membawa keluarga untuk misi yang penting. Apakah kau tidak takut kalian berdua akan berakhir mati di sini? Ming He bertanya siapa kau. Chu Ying memperkenalkan dirinya. Chu Ying juga tahu siapa itu Ming He. Setelah mendengar nama Ming He, Chu Ying mengenalnya yang dia tahu sebagai junior nomadik yang baru dipromosikan. Dia mengetahui itu dari instruktur Luo. Ming He kaget saat instruktur Luo juga ada di sini. Ming He dengan tajam bertanya ke Chu Ying, kenapa organisasi Dragon Tooth melakukan hal seperti ini? Dengan main-main, Chu Ying malah bertanya apakah pertanyaan itu perlu ditanyakan. Lo Qian bilang kalian itu sudah menyerang tim astronomi dan mencuri Profesor Wulong. Apakah itu belum cukup? Apakah itu belum cukup untuk mempertanyakan kenapa dan motifnya apa? Chu Ying bilang Dragon Tooth selalu bergerak dalam kegelapan. Itu harusnya Ming He juga tahu. Lo Qian bilang apa kalian tahu kalau menjadi pengkhianat di seluruh kemanusiaan? Chu Ying bilang perintah kali ini mutlak dan tidak perlu bertanya lagi apakah mereka benar atau salah. Menurut Chu Ying, kenapa Ming He tidak diajak di misi ini? Karena Ming He baru bergabung dengan Dragon Tooth. Ming He tidak peduli dengan itu. Dia bertanya di mana instruktur Luo dan di mana juga Profesor Tang Hang sekarang. Chu Ying bilang mereka ada di lantai atas. Tapi Chu Ying menerima perintah untuk membunuh siapapun yang mau menuju ke lantai atas. Chu Ying dengan cepat melemparkan belatinya. Ming He bisa menghindari belati itu.
Cu Ying bisa mengendalikan banyak belati sekaligus untuk menyerang. Dia memuji kemampuan Ming He yang tidak buruk. Cu Ying mengendalikan semua belatinya menyerang ke Ming He. Ming He mencoba untuk menghindarinya, tapi saat itu tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemampuan Cu Ying bisa mengunci 7 titik vital di tubuh Ming He. Saat itu, Lo Qian datang menyuruh Ming He untuk menunduk. Lo Qian menyerang semua belati Cu Ying dengan serangan petirnya. Ming He beruntung kali ini, semua belati itu tidak mengenainya. Ming He kembali bergerak, dia maju memberikan satu pukulan yang masih bisa ditahan sama Cu Ying. Tapi Cu Ying di sini terdorong karena tinjuan Ming He. Saat itu Ming He dengan cepat sudah di depannya dan mengarahkan satu pukulan lainnya. Dan dengan cepat Cu Ying menghindari itu. Binding Wind Fist, tinju angin berliku. Ming He menyerang Cu Ying yang bisa menghindari serangannya beruntun dari Ming He. Pukulan Ming He dengan kuat menghancurkan satu pilar di sana. Tapi Ming He tidak melihat di mana Cu Ying berada. Goodness memberinya peringatan karena Cu Ying berada di belakangnya dengan teknik anehnya mengunci pergerakan Ming He. Lo Qian tidak tinggal diam, dia membuat serangan petir elang yang menuju langsung ke Ming He. Cu Ying yang ingin membunuh Ming He mengurungkan niatnya karena melihat serangan Lo Qian yang menyambar tubuh Ming He. Setelah terkena sambaran petir Lo Qian, Ming He masih bisa berdiri. Cu Ying tertawa kecil, itu keputusan yang bagus. Kalau saja Lo Qian ragu-ragu untuk menyerang Ming He, maka Ming He akan mati di tangannya. Lo Qian datang dan bertanya apakah Ming He baik-baik saja. Ming He bilang baik-baik saja dan selamat berkat Lo Qian. Lo Qian bilang Cu Ying itu begitu kuat, dia sudah mendengar dari Lao Lin kalau semua orang di Dragon Tooth itu gila akan pertarungan. Ming He bilang mereka masih bisa mengalahkannya. Tapi kalau menggunakan semua kekuatan mereka di sini, bagaimana mereka bisa menyelamatkan tim astronomi nantinya? Tampak kedua orang itu membuat sebuah rencana. Membuat Cu Ying menunggu lama melihat dua orang itu membuat rencana. Saat keduanya sudah selesai berdiskusi, Ming He dan Lo Qian sudah maju menyerang secara bersamaan. Cu Ying menghindari pukulan dari Ming He dan juga menahan tendangan dari Lo Qian. Setelah itu Cu Ying memberikan serangan balasan untuk kedua anak bunda itu. Keduanya melihat dengan seksama. Saat Cu Ying mengambil belatinya, keduanya menghindar dengan cepat dari lemparan belati Cu Ying. Ming He yang berhasil menghindari itu bilang ke Lo Qian. Lo Qian menggunakan kemampuan petirnya. Dia mengarahkan petir itu ke patung paus yang dipasang di atas langit. Patung paus itu terjatuh tepat di bawahnya. Ada Cu Ying. Cu Ying dengan kemampuan mengendalikan pisau berhasil memotong patung paus itu menjadi bagian kecil. Melihat apa yang dilakukan kedua lawannya, Cu Ying menyimpulkan kalau keduanya ini sudah tidak punya lagi skill yang berarti. Tapi saat dia menoleh kaget dengan apa yang dilakukan dua lawannya. Keduanya bukan melanjutkan pertarungan, tapi keduanya malah kabur langsung masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai atas. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi alur cerita dari manhwa Super Evolusi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.